Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Putri Nurholiso. Saya di sini sebagai moderator. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang konsep etika manajemen keuangan. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama ada Adam Iqbal, kedua ada Laili Putri Nurholiso, yang ketiga ada Rahma Almirasari. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama akan dibacakan oleh Adam Iqbal. Kepada Adam Iqbal dipersilahkan. Untuk slide yang pertama, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, acquisition, pembiayaan, atau pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Untuk slide yang kedua, peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Peran manajemen keuangan dalam perusahaan yaitu bertanggung jawab terhadap 3 keputusan manajemen keuangan: pemerolehan, acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva secara efisien. Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selanjutnya, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Untuk slide yang ketiga yaitu ada fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, fungsi-fungsi manajemen keuangan yaitu fungsi penggunaan dana atau allocation of fund. Yang kedua, keputusan investasi atau capital atau budgeting. Yang ketiga, pembelanjaan aktif, bagaimana menggunakan dana secara efisien. Yang keempat, alokasi KAL atau KAT, yaitu aktiva real. Lalu di sini ada slide yang keempat yaitu lingkup manajemen keuangan. Pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Lalu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan yaitu penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan, kebijaksanaan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Terima kasih kepada Adam Iqbal yang telah menyampaikan pembahasannya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang tujuan manajemen keuangan. Adapun salah satu tujuan manajemen keuangan adalah merencanakan untuk meroleh dan menggunakan data untuk memaksimalkan nilai obligasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu manajemen keuangan dalam perkembangan telah berubah. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu bersifat deskriptif, menjadi studi meliputi analisis dan normatif. Yang kedua yaitu bidang penggunaan dana menjadi manajemen aktiva dan penelitian. Yang terakhir ada analisis eksternal, perusahaan menjadi pengembalian keputusan di dalam perusahaan. Selanjutnya, apa sih masalah manajemen keuangan? Menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yaitu mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif daripada aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada etika bisnis dalam manajemen keuangan. Yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada akuntansi, seperti menganalisis data-data keuangan. Yang kedua ada laporan. Yang ketiga ada stakeholder, inside stakeholder, dan outside stakeholder. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Almirasari.
Kepada Rahma, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rahma Almirasari. Di sini saya akan menjelaskan peran akuntansi dalam corporate governance. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan atau financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama ada proses bagaimana informasi akuntansi lahir dan merupakan suatu tanggung jawab. Dapat dilihat pada kasus di Amerika dan bisa diaplikasikan ke negara lainnya. Proses pelaporan keuangan bagi perusahaan umumnya diatur oleh pemerintah atau sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang memberikan dana pada perusahaan. Contoh dari penggunaan informasi akuntansi dalam mekanisme governance, khususnya penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur kerja manajemen pada kontrak mengenai sistem kompensasi untuk manajemen. Yang ketiga ada konteks ini evaluasi dan peran akuntansi menjadi saling berhubungan. Dalam konteks ini, bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan merupakan fungsi information efisiensi dan tingkat likuiditas pasar modal. Penelitian empiris mendukung bahwa informasi akuntansi secara implisit digunakan dalam mekanisme governance. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kasus atau studi kasus. Manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia. Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah, reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya, PT KAI seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraih, dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI. Pada tahun tersebut, diduga manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Nah, solusi dari permasalahan studi kasus yang tadi, yaitu PT KAI harus menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terhadap pihak ketiga untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi, PT KAI juga harus tetap memantau laporan keuangan yang masuk, apakah itu valid atau tidak, datanya serta harus diselidiki apabila ada manipulasi dari pihak internal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak di hati dan penjelasan yang kurang dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.